Karena medsos ini kan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Bawaslu. Hal-hal yang sulitnya gimana? E-Paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Nah Kang, apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan money politik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya? Oh iya, kami dari Bawaslu ini baik non formalnya, kami ini sudah melakukan sosialisasi. Misal teman-teman Panwascam ya silahkan sosialisasi ke segmen mana yang bisa teman-teman pengawas ini masukkan itu. Yeah. Seperti hal yang sudah saya lakukan adalah melakukan sosialisasi ke majelis taklim yang ada pengajian. Kenapa demikian? Karena hari ini seperti kita ketahui di tengah pandemi COVID ini kan beberapa mengumpulkan banyak orang itu kan susah kan. Kan gitu. Harus ada protokol kesehatan dan segala macam. Nah hari ini sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya bahwa pengajian itu sudah boleh dilaksanakan kan itu sehingga potensi itu kami manfaatkan betul untuk melakukan sosialisasi kan gitu. Nah, kemudian mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil nih dalam proses pilkada, pemerintah pusat juga udah banyak menekan untuk PNS seperti tidak terlibat, tapi terasa ada, seperti tidak ada tapi terlihat. Itu bentuk itu gimana Bawaslu menilai itu pergerakan pegawai negeri sipil? Ya kita memantau terus kan, melalui surat himbauan dan segala macam. Pada proses kemarin pun sebelum ada calon, ini kami sudah merekomendasikan ke KSN. Ya itu bentuknya adalah pelanggaran lainnya kan. Pelanggaran lainnya terkait dengan ASN, yaitu tentang netralitas dan kode etik ASN kan gitu. Ini masuknya yang kemarin bulan-bulan kemarin kami tangani adalah kode etik ASN. Kan gitu. Kami sudah menangani itu dan diteruskan, sifatnya diteruskan. Karena di kewenangan kode etik ASN Bawaslu tidak ada, hanya melaporkan aja. Jadinya kami menangani, menelusuri bukti-bukti. Setelah misal dianggap cukup bukti dan itu dianggap terbukti melakukan pelanggaran kode etik, ya kami teruskan ke ASN. Itu udah ada berapa orang yang lagi ditangani? Ini yang terkait pilkada hari ini berarti? Oh iya. Udah ada berapa orang tuh? Gak usah disebutkan namanya. Ya, ada 3 orang. Kan? 3 orang. Dan yang sudah putus itu 1 orang. Udah putus 1 orang. Maksudnya sanksinya udah disanksi atau? Sudah ada surat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukannya itu. Berarti itu pelanggaran maksudnya kode etik. Kode etik ringan. Kode etik ringan, bukan pidana. Bukan pidana. Itu. Kalau ada gak sanksi pemecatan bagi PNS yang memang terbuka dalam pesta pilkada? Ya itu ada. Urusannya kan komisi ASN kan gitu. Jadi Bawaslu mah hanya sampai dengan pidana kan. Itu yang pelanggaran untuk 3 orang itu bentuknya pelanggaran apa? Pelanggaran kode etik. Misalnya nih, kode etiknya yang kan mana? Begini, misalnya dia mengajak ASN itu dilarang mendeklarasikan dirinya menjadi calon. Ya itu yang kena yang ditangani oleh Bawaslu ini. Oh, dilarang mendeklarasikan sebagai calon. Tapi kalau dideklarasikan sama orang lain mah nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa kalau digadang-gadang orang lain mah. Yang penting dirinya kan tidak pernah merasa bahwa oke, saya siap kan gitu dan menyatakan. Kalau misalnya ASN mendampingi calon itu nggak boleh, hanya mendampingi kemana-mana misalnya. Tapi udah dalam masa kampanye gitu. Itu tidak diperkenankan kalau sudah menjadi calon. Kan? Sudah menjadi calon. Nah, kalau pengalaman kemarin di Pileg Pilpres ini kan ada pengecualian dari surat edaran Bawaslu itu bahwa misal istrinya nyalon kan, suaminya mendampingi, dia kampanye kan gitu. Tetapi boleh mendampinginya hanya sebatas pasif sifatnya. Oh, tidak bicara. Jadi kalau supir yang sebatas supir lah kan gitu. Posisi, penonton berarti ya gitu. Tidak boleh berfoto sambil ada pose dan segala macam. Itu yang kemarin di Pileg kan gitu, berdasarkan surat edaran Bawaslu. Sekarang aturan-aturan foto PNS dengan calon juga masih dilarang. Masih dilarang, melekat itu kan. Kalau yang kode-kode kode dan segala macam itu
Jangankan kode kan, like fanpage calon aja nanti itu sudah pidana itu. Sudah pidana berarti. Sudah pidana. Udah masuk ranah pidana itu. Pidana pemilu. Pidana pemilu. Oh, jangan kalau nggak sengaja juga bahaya berarti ya. Iya kan. Tapi ada tahap konfirmasi juga. Oh iya, nanti kan ada tahap investigasi, ada tahap klarifikasi kan itu. Itu kan untuk menentukan apakah terpenuhi tidak syarat formal dan syarat materialnya kan itu. Nah, tingkat kerawanan PNS ikut mengajak atau mendeklarasikan calon itu di kabupaten seperti apa, Kang? Tinggi, termasuk kategori tinggi atau tidak terlalu rawan seperti money politik? Termasuk kategori yang cukup tinggi kan, cukup tinggi. Tapi trendnya di bawah money politik. Oh, di bawah money politik. Jadi pertama itu apa dulu tuh? Money politik. Yang kedua kedua syarat. Money politik kedua syarat. Ketiga? Yang ketiga PNS. ASN. Ke bawahnya ada lagi tingkatannya? Ke bawahnya ada lagi yang lainnya, misal adanya rawan bencana dan segala macam kan gitu. Kerawanan. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat bila menemukan misalnya money politik, dia harus apa? Tahapnya harus kemana dia melapor? Yaitu ke Panwas terdekat kan gitu. Panwas. Misal ke kantor Panwascam atau kepada PKD pengawas kelurahan desa kan gitu. Tetapi nanti karena pengawas desa ini tidak mempunyai kantor khusus kan. Karena jumlahnya hanya 1 orang kan gitu. Jadi itu nanti oleh pengawas desa bisa diarahkan ke Panwascam kan itu sebagai bentuk laporan awal kan gitu. Di situ diperiksa apakah syarat formalnya memenuhi nggak dia sebagai pelapor kan gitu. Jadi kita jangan bicara dulu pada material kan. Material itu isi dari pelanggarannya, sementara formal itu syarat-syarat mengenai identitas, siapa yang dilaporkan, siapa pelapornya. Ada buktinya kesamaan, ya buktinya apa itu kan menjadi syarat formal itu. Termasuk mungkin melaporkan yang PNS yang ikut ini, bukan hanya money politik aja berarti. Betul, bukan. Masyarakat itu. Ya, kalau mau jadi pelapor. Dan ketika misal laporan itu tidak memenuhi formal kan, tetapi bahwa materialnya itu ada, dianggap memenuhi, ya itu menjadi informasi awal. Hanya sebagai informasi awal. Berarti misalnya saya contohnya membawa barang bukti tapi saya tidak ingin sebagai pelapor. Ini aja silakan selidiki. Ya itu informasi awal. Oh, berarti informasi awal. Pengawas yang melakukan penelusuran ulang. Verifikasi. Ya, melakukan penelusuran ulang dan itu harus ada laporan hasil pengawasan. Gitu. Oh, laporan hasil pengawasan. Kalau yang contoh kemarin yang pileg itu yang pelanggaran itu dari masyarakat dari masyarakat. Udah disertai dengan barang bukti. Oh, sudah ada. Ya makanya vonis di pengadilan itu kan karena jadi masyarakatnya yang bawa bukti bukan. Oh iya, bukan kayak tadi masyarakat tidak ingin melaporkan berarti dia udah siap melaporkan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang yang tidak boleh dilakukan oleh para calon selain money politik, selain kampanye, itu apa kan? Ya banyak kan. Misal bagaimana regulasi mengatur tidak boleh memberikan mahar politik gitu kan? Itu tidak boleh. Tidak boleh, sebenarnya itu ada kan kan itu. Terus seperti bagaimana nanti harus melaporkan dana kampanye, sumbangan perorangan yang tidak boleh melebihi jumlah tertentu kan itu harus. Itu maksudnya gimana tuh sumbangan perorangan yang tidak boleh untuk dana kampanye? Untuk dana kampanye. Untuk dana kampanye. Jadi saya misalnya, saya bisa menyumbangkan uang kepada calon. Oh boleh calon menerima uang desa? Boleh. Nominalnya maksimal berapa? Itu 75 juta kalau di perorangan. 75 juta perorangan. Kalau jumlah perorangnya itu tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Mau 100 orang 70 juta boleh. 100 orang boleh. Yang penting perorangnya itu tidak boleh melebihi 75 juta. Kalau dari partai bebas modal dari partai. Ya itu kan nanti akan menjadi laporan dana kampanye awal kan. Itu berapa? Nanti di awal dana kampanye itu kan ada laporan, memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU. Nanti di akhir juga akan ada laporan akhir dana kampanye, itu ada verifikasinya. Jadi laporan akhir dana kampanye itu dipakai apa? Ya betul. Ya walaupun sekali lagi kita terkadang sulit kan untuk melihat potensi pelanggaran di sisi itu, walaupun regulasinya sudah ada kan gitu. Misal terkait bagaimana transaksi keuangan, ya Bawaslu tidak punya akses untuk melakukan itu kan. Artinya harus konfirmasi ke
lembaga tertentu kan gitu untuk memberi akses bagaimana laporan aliran dana kan itu. Lembaga pengawas keuangan. Ya kan itu kan kita kan harus minta izin, dan yang diperkenankan meminta izin adalah lembaga penegak hukum, misalnya kepolisian segala macam. Itu. Nah kalau misalnya contoh bentuk-bentuk SARA kan SARA tadi kan tingkatnya ada di 2, di level 2. Bagaimana Bawaslu untuk mencegah agar politik SARA ini tidak terjadi di kabupaten? Ya tadi kita sosialisasi kan, sosialisasi. Berarti berbarengan. Ya berbarengan aja kan gitu. Maintenance sama-sama lah ke masyarakat bahwa awas jangan ada hate speech kan gitu. Jangan ada ujaran kebencian segala macam. Itu nggak boleh. Yang paling rawan terjadi ujaran kebencian di mana, Kang? Di media sosial kah? Di medsos. Di medsos. Di medsos. Yang secara terbuka saya kira itu jarang lah, kemarin-kemarin juga gitu kan, jarang. Tetapi kalau yang di medsos ya mungkin ini yang harus kita antisipasi bersama kan gitu. Karena medsos ini kan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Bawaslu. Hal-hal yang sulitnya gimana tuh? Ya nama juga medsos kan, akun bisa anonim, palsu dan segala macam. Tetapi itu terjadi kan itu. Maka ranahnya ketika itu tidak masuk pada ranah pelanggaran pilkada, pelanggaran pemilihan, itu bisa ditindaklanjuti sebagai ranah pidana umum kan gitu. Bukan lagi ranah pidana pilkada. Betul. Dan satu hal, kami ini dibatasi oleh waktu dalam penanganan pelanggaran. Sekarang begini. Kalau misal kita harus memeriksa akun ini benar atau tidak, itu kan satu memerlukan teknologi tertentu, memerlukan alatnya kan gitu, membutuhkan waktu kan gitu kan. Nah, sementara kami dibatasi waktu. Artinya kami ini dibatasi waktu oleh 7 hari sejak diketahui adanya pelanggaran, itu adalah batas waktu untuk bisa ditangani oleh kami Bawaslu. Dan waktu penanganannya, misal ada nih tindak pidana pemilu, dilaporkan tindak pidananya tanggal 1. Kalau dilaporkannya tanggal 9 kan, itu nggak bisa. Kenapa? Diketahuinya karena kami dibatasi. Oh, dibatasi. Waktu 7 hari sejak diketahui. Kan gitu. Kalau udah lewat dari sini udah. Memang kan daluarsa kan itu satu. Yang kedua, misal dari segi daluarsa itu memenuhi. Tanggal 1 diketahui ada pelanggaran pemilu, tanggal 3 dilaporkan. Anggap itu memenuhi unsur syarat formal dan materialnya masuk terpenuhi, maka diregister sebagai laporan masyarakat atau temuan dari Bawaslu kan gitu. Nah, penanganan di pelanggaran itu sendiri itu dibatasi waktu 3+2. Jadi hanya maksimal 5 hari kami bekerja menangani pelanggaran itu. Harus sampai ketemu semua kelengkapannya. Lengkap sampai dengan kalau itu pidana itu diserahkan ditindaklanjuti ke kepolisian. Nanti di kepolisian ada waktu selama 14 hari. Habis itu diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan ada waktu 5 hari kan gitu. Habis itu kalau P21 selesai ya dilimpahkan ke pengadilan. Berarti yang contoh kasus kemarin juga seperti itu? Kalau kemarin, ini perbedaan waktu. Perbedaan waktu kalau di pemilu itu kan 7+7 kan. Dan itu waktunya waktu kerja, hari kerja. Kalau di penanganan pelanggaran pidana atau pelanggaran pemilihan, ini hanya 3+2 dan hari kalender. Jadi kalau penanganan itu masuk di registrasi hari Jumat, ya Sabtu Minggu itu sudah dihitung. Udah dihitung. Jadi kami kerja nggak ada libur kan gitu. Kalau ada penanganan pelanggaran, dan itu kalau itu penanganan pelanggarannya adalah pidana, ya unsur kepolisian dan unsur kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu ya harus ikut membahas itu. Karena amanat Perbawaslu 14 tahun 2016 itu seperti itu. Kalau misalnya tahun kemarin ada contoh yang pelanggaran dari media sosial, yang melaporkan belum ada? Tidak ada. Kalau di kemarin pemilu tidak ada ya. Ada, cuman tidak memenuhi unsur kan? Tidak memenuhi unsur dari si pelapor. Jadi kan setelah ditelusuri betul nggak
ini akun milik dia kan itu. Ternyata bukan. Ya Bawaslu kan hanya berdasar pada pengakuan kan. Kalau udah dia mengaku tidak udah. Ya tidak, yang penting kan kita klarifikasinya itu di atas sumpah kan, di bawah sumpah, di bawah sumpah. Ya sudah, kita percaya. Sekali lagi, karena kita tidak punya kemampuan atau tidak difasilitasi dengan sebuah teknologi yang untuk mengusut betul atau tidak orang itu yang mempunyai atau yang membuat akun Facebook tersebut kan itu. Seperti halnya kemarin juga kan di Pileg Pilpres, bagaimana hate speech itu bertebaran di media sosial, tapi kan Bawaslu RI pun tidak ada kan, sulit kan itu, karena memang keterbatasan waktu juga kita kan, hanya 3+2, apalagi ini di pilkada 3+2 kan itu. Kami adalah harus mengusut perkara yang demikian rumit, ya habis waktu kan gitu. Nah ini juga sebenarnya pelanggaran pidana itu nggak cukup dengan waktu 3+2 kan itu. Ini sebenarnya gimana pembuat undang-undang ini kan, gitu kan, serius itu untuk ditangani kan itu, atau biarkan itu serius tetapi akhirnya hilang tidak ada waktu gitu. Tidak ada waktu kan gitu. Ya ini kan satu sisi beban berat bagi kami di Bawaslu. Iya. Ya, kalau potensi laporan ini masing-masing satu kecamatan satu kan, bayangkan 39 kecamatan dalam satu waktu harus ditangani 3+2 kan gitu. Kami harus memanggil saksi minimal 2 orang setiap kecamatan, kali 39 udah berapa? Ya kami tidak akan ada tidurnya selama 3+2 itu kan gitu. Karena akan terus memeriksa saksi-saksi kan. Kami sadar akan potensi itu yang sangat luar biasa ya. Kami dengan segenap kemampuan yang ada terus melakukan sosialisasi kan gitu. Terutama ya nanti juga mungkin nanti setelah ada calon, biasa kan ada ikrar deklarasi damai dan segala macam. Itu yang mungkin akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk konsultasi. Dan Bawaslu dalam hal ini menerima saran dan konsultasi, terutama konsultasi dari tim kampanye nanti, dari pasangan calon untuk konsultasi dengan kami Bawaslu. Tentunya ini jangan yang melanggar kode etik kan, konsultasinya jangan di warung kopi kan itu, konsultasinya jangan di rumah makan. Kalau mau konsultasi ya datang aja ke kantor. Ya kami membuka dan itu diperbolehkan gitu kan. Tapi lamun di warung kopi ya ketahuan sama orang lain, kita hanya sekedar ngobrol biasa, ya kami bisa dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Ya, itu yang menjadi batasan luar biasa secara hubungan sosial bagi kami anggota Bawaslu dan penyelenggara. Membatasi diri berarti. Membatasi diri. Jadi dengan tim sukses mah wayahna lah, pura-pura nggak kenal kan gitu di waktu itu mah kan gitu. Apalagi kalau yang memotret ya. Oh iya, artinya kita harus sadar bahwa orang yang mengawasi itu kan lebih hebat daripada yang kita waspada kan gitu, yang diawasi. Bisa jadi kan kita lagi bentuknya hanya sekedar apa kan gitu. Ya walaupun ketika dilaporkan ke DKPP itu belum tentu juga kita vonis kan gitu, tetapi kan kuriweuh ke Jakarta lagi luar biasa kan. Jadi kami pun mewanti-wanti ke seluruh jajaran khususnya yang ada di Bawaslu, KPU gitu kan. Ini hati-hati kan itu. Karena kalau sudah ditangani oleh DKPP, pulang perginya juga walaupun hasilnya rehabilitasi, tapi kan tetap menjadi suatu kondisi yang bahwa kita sudah pernah menjadi terlapor kan gitu kan. Itu yang mesti diwaspadai kan gitu. Iya. Biasa apalagi ini ketika misal harus sidang kode etiknya harus di Jakarta kan gitu. Luar biasa, apalagi di tengah kesibukan meninggalkan sebagian tugas kita karena kita sibuk oleh urusan kita sebagai terlapor di DKPP itu kan. Jangan sampai hal itu terjadi lah kan gitu. Nah, untuk contoh kasus yang dari kasus kemarin money politik, mungkin Bawaslu juga meminta keterangan dari saksi penerima ya kemarin. Oh iya. Nah, alasan-alasan mereka kenapa menerima uang politik itu, kira-kira rata-rata alasannya apa Pak? Ya alasannya ada Abi mah di Pasihan kan gitu. Abi mah di Pasihan, dan kebetulan kalau di Undang-Undang 7 2017 itu kan si penerima
tidak terkena sanksi kan itu. Itu bedanya, sehingga si penerima itu bisa saja melaporkan dirinya bahwa saya menerima ini dari si calon A. Dia tidak dikenai sanksi pidananya. Kalau sekarang daripada ngelaporkan orang yang kena, mending pura-pura diam kan gitu kan, kan gitu, ya kan? Ya apalagi secara sadar bahwa betul ketika diberi amplop itu bener aya kampanye gitu segala macam. Jadi itu kesulitan dalam pilkada ini. Kalau kemarin pileg itu orang yang menerima itu bisa melaporkan bahwa dia menerima amplop, ini barang buktinya dari caleg ini kan gitu, atau dari orang tertentu, itu bisa. Kalau sekarang dua-duanya kena. Itu. Walaupun hanya menerima 50.000. Betul. Jadi 50.000 mah uangnya disita, amplopnya disita sebagai barang bukti kan. Ku pemanggilan, apalagi orang yang jauh-jauh kan. Orang yang jauh misal dari Kecamatan Pakidulan misal selatan, ku ongkos ke Bawaslu udah berapa kan gitu. Ya jadi ini kerugian besar kan itu bagi masyarakat yang nanti menerima money politik dan itu diketahui atau dilaporkan. Sekali lagi diketahui ya, diketahui gitu kan. Oke, berarti ini kunci pilkada ini atau pencegahan money politik itu bukan hanya di Bawaslu aja ya Kang ya? Ya, tapi juga di masyarakat. Peranan masyarakat ini cukup kami harapkan sebagai bentuk pengawasan partisipatif itu. Oke, terima kasih Kang pembahasannya. Ini sangat penting-penting dan mencerahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.